Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Setio Pambudi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk melakukan pengkajian pada pasien ODGJ. Oke, ikuti sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Manijo ya. Sedang apa Mas Manijo nih di sini? Tiduran nih sendirian nih. Sedang tiduran. Iya. Perkenalkan, nama saya Danang, Mas Manijo ya. Saya perawat di sini. Ini Mas Manijo, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, Mas. Boleh ya. Ya. Kira-kira di mana ini yang enak? Di ruangan sebelah bisa? Ya, bisa. Bisa ya. Ya. Kira-kira nanti kita ngobrol kira-kira ya mungkin 15 menit ya Mas Manijo ya. Kalau begitu langsung saja kita ke sana. Ya. Nah, Mas Manijo, ini kan tadi kita sudah menentukan untuk ngobrol-ngobrol di sini ya Mas Manijo ya. Kita akan ngobrol-ngobrol ataupun berbicara mungkin selama 10 menit ataupun 15 menit. Pokoknya seperlunya ya Mas Manijo ya. Iya. Nah, Mas Manijo, tadi Mas Manijo di sana itu di ruangan sendirian. Itu sebenarnya lagi ngapain Mas Manijo itu? Enggak lagi ngapa-ngapain. Oh, bengong ya? Iya. Oh, melamun. Iya. Ada yang dipikirkan mungkin Mas Manijo? Ada sedikit. Oh. Iya. Kadang ada suara-suara atau seperti apa? Ada. Gitu ya gitu itu. Ada orang bunyi panggil-panggil. Oh gitu. Iya. Oh, itu sering nggak Mas Manijo kayak gitu? Ya, berapa jam itu ada kayak gitu ya? Panggil-panggil ya. Oh, lah itu nanti kita bahas ya Mas Manijo ya untuk cara supaya halusinasi itu, bayangan-bayangan dan suara-suara itu hilang ya. Coba Mas Manijo duduknya yang bagus. Nah, kayak gitu kan ganteng ya. Nah, Mas Manijo, saya mau tanya nih, Mas Manijo umurnya berapa? Umurnya 35. Oh, 35. Iya. Kalau boleh tahu agamanya Mas Manijo? Agamanya Islam. Islam ya, alhamdulillah. Maaf nih Mas Manijo, sudah menikah? Belum. Oh, belum ya. Kemudian untuk pendidikannya Mas Manijo sekolahnya? SMA? Pendidikannya SMA. Oh, SMA ya. Oh, pintar sekali ya. Kemudian untuk pekerjaannya sebelum di rumah sakit ini? Pekerjaannya serabutan. Serabutan ya. Kadang di sawah. Oh, di sawah. Biasa menanam tanaman apa? Padi kayak gitu ya di sawah ya. Membantu orang tua ya. Nah, Mas Manijo, saya mau tanya, ini Mas Manijo kok bisa sampai dirawat di sini tuh? Kenapa ya kalau boleh tahu? Enggak kenapa-napa. Oh, enggak kenapa-napa. Enggak tahu juga. Oh gitu. Iya. Apakah Mas Manijo di rumah marah-marah atau apa atau mengamuk? Iya, kadang. Oh, kadang. Iya. Itu mengamuk karena suara-suara itu atau bagaimana Mas Manijo? Ya, itu kadang terpengaruh itu juga. Itu suara-suara itu menyuruh apa Mas Manijo untuk mengamuk atau bagaimana? Ya, itu kadang tiba-tiba kayak gitu. Oh, tiba-tiba. Iya. Itu apa, buang apa. Oh gitu. Menyuruh melakukan sesuatu? Suara-suara itu? Enggak. Tapi Mas Manijo merasa terganggu? Iya. Akhirnya marah-marah? Oh, seperti itu ya. Maaf, untuk Mas Manijo itu biasanya kalau misalkan timbul semacam itu di rumah itu ngapain?
Apakah Mas Manijo cuma diem atau bagaimana? Ya, kadang diem, kadang itu melempar apa, piring atau apa. Oh, seperti itu. Iya. Pintu gitu. Oh, iya 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 iya. Kemudian untuk Mas Manijo itu apa namanya? Pernah seperti ini, pernah sakit seperti ini sebelumnya, mungkin beberapa tahun yang lalu? Pernah enggak? Oh, berarti ini pertama kali? Iya. Oh, pertama kali ya. Kemudian berarti belum pernah berobat Mas Manijo ya? Belum sama sekali. Kemudian Mas Manijo di rumah tinggal sama siapa saja? Kalau Sama boleh tahu. orang tua sama kakak. Orang tua sama kakak. Iya. Mas Manijo selama ini pernah nggak Mas Manijo mungkin dimarahi oleh orang tua ataupun apa namanya melihat orang di dalam keluarga itu bertengkar seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti di rumah itu semuanya itu baik ya? Iya. Ke Mas Manijo ya? Iya. Ke apa namanya? Ke saudara-saudaranya Mas Manijo juga baik ya? Iya. Kemudian untuk selanjutnya Mas Manijo saya mau tanya nih. Saya mau tanya Mas Manijo, di dalam keluarganya Mas Manijo ada nggak yang pernah sakit seperti Mas Manijo kemudian dibawa ke sini ke rumah sakit jiwa? Pernah nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya maaf Mas Manijo ya, sekarang Mas Manijo akan saya periksa dulu ya untuk tensi dan juga berat badan dan tinggi badan ya Mas Manijo ya. Coba Mas Manijo tangan kiri ya. Mas Manijo biasanya pusing apa enggak? Enggak ya? Enggak. Pusing. Misalkan mungkin Mas Manijo, maaf seperti ini. Mungkin Mas Manijo ada riwayat hipertensi ataupun tensinya tinggi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, nggak ada. Coba kita tensi dulu ya. Iya. Ya. Mana pasien? Nah. Ya, tensinya Mas Manijo 99/67 ya. Ya. Untuk nadinya 76. Ini medun ya. Ya. Terus kita lakukan untuk ditimbang berat badannya Mas Manijo di sini ya. Ya. Coba. 61 kilo ya Mas Manijo ya. Oh, 61. Iya, 61 kilo. Nah, sekarang kita lanjut untuk tinggi badannya. 161 cm ya. Silakan turun sudah. Ya. Nah, duduk lagi Mas Manijo. Aduh. Nah, capek. Oh, capek ya, nanti istirahat ya. Sekarang kita ukur suhu badannya. 36,7 ya, berarti normal ya Mas. Iya. Baik, ini sudah kita periksa ya Mas Manijo ya. Nah, sekarang kita ngobrol lagi di ruangan sebelah lagi ya. Yuk. Nah, Mas Manijo, untuk kondisinya Mas Manijo di rumah itu kan tinggal sama orang tua. Ya. Maaf, untuk bapak ibunya masih ada? Masih.
Masih ya, Iya. ibunya masih ya, masih. Iya. Masih sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Untuk Bapak? Iya. Masih ya. Kemudian Mas Manico punya saudara? Punya. Punya. Iya. Punya kakak? Punya. Berapa? 4. Kakaknya 4. Iya. Laki-laki semua atau laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan. Yang pertama perempuan? Perempuan. Perempuan. Kemudian yang kedua? Laki-laki. Yang ketiga? Laki-laki juga. Kemudian yang keempat? Laki-laki. Terus? Mas Manico. Iya. Berarti Mas Manico anak yang terakhir ya? Iya. Oh. Selain tinggal bersama orang tua, Mas Manico tinggal sama kakaknya. Iya. Terus simbahnya mungkin? Nggak ada. Oh, sudah nggak ada semua. Iya. Oh. Nah, kemudian Mas Manico dari anggota tubuh Mas Manico yang kira-kira paling disukai apa? Apakah tangannya, apa perutnya, apa kakinya? Yang kira-kira paling disukai apa? Nggak ada. Nggak ada yang disukai? Nggak ada. Oh, kemudian yang tidak disukai? Apa? Nggak ada. Nggak ada, biasa-biasa saja ya. Nah, untuk Mas Manico itu kan tadi dijelaskan Mas Manico katanya pekerjaannya itu serabutan, kadang juga di sawah. Mas Manico merasa bangga enggak dengan pekerjaan itu? Tidak. Tidak ya? Iya. Merasa kecewa, malu? Ya, iya. Malu ya, dan Iya. kecewa ya. Kemudian Mas Manico berarti nggak puas tuh dengan kehidupannya Mas Manico sekarang ini, sampai sekarang ini? Iya. Karena apa salah satunya belum menikah? Enggak juga. Enggak, tapi karena pekerjaan. Iya. Oh, iya. Kemudian untuk di rumah berarti Mas Manico itu aktivitasnya ataupun pekerjaannya berarti membantu orang tua juga ya. Sebagai anak itu memang harus membantu ya, Mas Manico ya. Bagus sekali Mas Manico. Kemudian untuk selanjutnya Mas Manico saya mau tanya nih, Mas Manico biasanya dalam masyarakat tuh itu biasa berkegiatan enggak? Misalkan kan ada kumpulan di masyarakat, di tetangga itu biasanya Mas Manico itu aktif enggak? Kadang, ya. Kadang ya. Iya. Bagus sekali Mas Manico. Nah, saya mau tanya nih Mas Manico, untuk tadi kan Mas Manico berkegiatan di masyarakat ya. Ya. Itu biasanya itu kumpulan dan sebagainya ya Mas Manico ya. Ya. Itu Mas Manico aktif ya. Aktif. Itu biasanya kegiatannya ngapain aja di masyarakat? Kegiatannya biasanya kerja bakti. Oh, kerja iya, bakti. bersih-bersih. Oh, bagus itu Mas Manico ya. Selain itu? Selain itu ya paling ya di rumah. Di rumah. Iya. Terus itu ada apa itu? Tuh, ada. Kenapa? Lihat lagi ya? Iya. Bayangan. Iya itu. Ya udah, Mas Manico, makanya Mas Manico duduk ya. Duduk konsentrasi ke saya. Ya, biar Mas Manico nggak ada suara itu harus dihalo, kemudian Mas Manico konsentrasi ke saya ya. Biar tidak melihat bayangan-bayangan itu ya. Biar halusinasinya nggak timbul lagi ya. Nah, Mas Manico, saya mau tanya lagi nih, untuk harapannya ke depannya Mas Manico, mungkin dari pekerjaannya Mas Manico, kemudian harapannya tentang penyakitnya Mas Manico itu gimana? Ya harapannya sembuh. Sembuh. Iya. Makanya Mas Manico kalau
harapannya sembuh, Mas Manijo harus bisa menghilangkan halusinasi itu. Ya, jangan melamun, kemudian jangan menyendiri, berkegiatan ya, Mas ya. Kemudian Mas Manijo agamanya kan Islam ya. Mas Manijo biasanya itu rajin sholat ya, tentu. Berapa kali Mas Manijo biasanya? 5 kali. 5 kali, pinter. Kemudian biasanya Mas Manijo ikut pengajian enggak? Enggak ikut. Kemudian berarti untuk ibadahnya Mas Manijo cuma sholat ya? Sholat. Puasa di bulan Ramadan ya? Pinter. Kemudian untuk penyakitnya Mas Manijo ini kenapa Mas? Kira-kira karena apa? Nggak tahu. Mas Manijo pernah punya pacar mungkin? Belum pernah. Oh, belum pernah. Iya. Nah, kemudian Mas Manijo kan biasanya itu kesehariannya untuk berpakaiannya gimana? Ya, bersih ya? Bersih. Baju selalu dicuci ya? Seperti ini kan Mas Manijo cukup rapih ya? Nah, kemudian untuk selanjutnya Mas Manijo saya mau tanya nih, untuk biasanya kalau Mas Manijo itu mungkin sendiri kayak seperti tadi, itu rasanya itu dalam perasaan seperti apa sih? Apakah mempunyai perasaan yang sedih atau gimana? Enggak, biasa saja. Berarti selama ini biasanya itu melamun kemudian timbul halusinasi seperti itu kah? Iya, tuh ada lagi tuh. Ya udah. Mas Manijo yang tenang dulu, duduk dulu. Nah, pokoknya kalau ada suara-suara ataupun ada bayangan, Mas Manijo harus menghardiknya ya. Nah, nanti di lain waktu akan saya akan saya berikan sarannya ya, cara untuk menghilangkan halusinasi ya Mas ya. Karena apa? Karena halusinasi itu sebenarnya tidak ada, karena saya nggak melihat nyatanya kan, cuma Mas Manijo aja ya yang melihat. Nah itu. Kemudian untuk selanjutnya Mas, saya mau tanya nih, Mas Manijo itu mempunyai perasaan misalkan merasakan sesuatu yang lebih dari Mas Manijo? Enggak. Misalkan Mas Manijo mempunyai kekuatan ataupun apa kayak gitu, merasa seperti itu? Tidak ya? Tidak. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Mas Manijo masih ingat tentang kegiatan-kegiatan yang kemarin, misalkan? Kemarin ngapain seperti itu? Ada kegiatan? Ingat enggak? Mungkin 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu? Ya itu nyuci, ngepel itu. Kemudian apa lagi kegiatannya? Main apa? Permainan apa? TAK apa misalkan? Bola. Oh, TAK-nya bermain bola ya? Oh, itu kapan Mas Manijo? Kemarin, hari kemarin ya? Kemudian berarti Mas Manijo ingatannya luar biasa ya, masih bisa mengingat aktivitas ataupun kejadian yang sudah dilalui ya. Nah Mas Manijo, sekarang kita berhitung nih. Nah coba ini saya ada pertanyaan untuk Mas Manijo. Pertanyaan kayak gini, kalau saya punya misalkan kursi 5, kemudian saya membeli lagi kursi lagi sejumlah 15. Nah, itu kursi yang saya punya itu jadinya berapa, Mas?
Saya kan 20 ya. Iya, pinter. Nah, satu lagi Mas, misalkan saya ke pasar ya, misalkan saya ke pasar membeli buah apel, kemudian saya diberi sama saya membeli buah apel misalkan 2 kilo, kemudian saya dikasih teman saya apel 5 kilo. Nah, kemudian apel itu dimakan oleh Mas Manijo misalkan 2, itu berarti apel yang tersisa itu berapa Mas Manijo? 5. Iya, pinter Mas Manijo, luar biasa ya. Berarti daya ingatnya, kemudian untuk penilaiannya itu bagus Mas Manijo ya. Nah, kemudian sekarang saya mau tanya tentang kegiatannya tadi sudah ya. Mas Manijo tentu saja di sini kan ingin pulang ya Mas Manijo ya. Iya. Nah, ingin pulang. Nah, makanya kalau misalkan Mas Manijo ingin pulang, tentunya apa namanya, untuk persiapan pulang itu Mas Manijo harus sehat ya. Harus bisa menghardik ataupun menghilangkan halusinasi itu gitu ya. Mas Manijo biasanya di sini untuk makan berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. 3 kali makan, 3 kali. Mas Manijo maamnya itu makannya itu banyak apa sedikit? Enggak banyak sih. Oh, enggak banyak. Iya. Cukup ya. Iya. Kemudian biasanya untuk apa, buang air besar, buang air kecil, Mas Manijo sudah di toilet apa kadang masih di apa itu, di pekarangan itu? Di toilet. Di toilet ya. Iya. Bagus. Kemudian kalau mandi berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Iya. Pakai sabun ya Mas Manijo ya? Kemudian untuk biasanya untuk istirahatnya Mas Manijo tidur itu berapa jam? Ataupun dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya tidur jam 1. Jam 1? Iya, nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. Iya. Kenapa? Nggak bisa tidur. Itu di sini atau di rumah? Atau di rumah juga di sini juga? Di sini. Oh, untuk minum obatnya mungkin Mas Manijo nggak diminum mungkin? Diminum. Diminum. Iya. Cuma nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya. Mungkin karena ada yang mengganggu suara-suara itu tadi ya? Iya. Iya. Kemudian untuk obat berarti Mas Manijo rajin ya minum obat ya? Iya. Berarti minum obatnya biasanya berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Kemudian Mas Manijo kalau misalkan untuk kegiatannya itu apa aja? Misalkan selain tadi kan Mas Manijo mengatakan ya menyapu, mengepel, kemudian apa lagi? Selain itu? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin cuci baju ya? Iya. Kemarin saya lihat cuci baju, apa, menjemur baju ya? Iya, itu udah. Iya. Cuci baju, kemudian apa lagi? Nggak ada. Nggak ada. Mas Manijo bisa berkegiatan selain mencuci baju, kemudian menyapu, mengepel, bisa juga sebenarnya apa, cuci piring kayak gitu Mas Manijo ya. Mencuci piring, kemudian beres-beres ruangan seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya Mas Manijo, saya mau menanyakan tentang apa namanya,
biasanya kalau Mas Manijo itu ada masalah, itu cara mengatasinya itu gimana Mas Manijo? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Apakah Mas Manijo Pusing, nggak tahu. pusing, malah pusing ya. Baik Mas Manijo, untuk pertanyaan saya berikutnya itu tentang siapa sih yang sebenarnya menurut Mas Manijo itu paling berarti, paling berharga, ataupun paling dekat dengan Mas Manijo? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin ibu, bapak? Nggak. Kenapa? Ya nggak ada yang dekat aja. Oh begitu. Mungkin kakaknya? Juga nggak. Kemudian berarti Mas Manijo kalau misalkan ada masalah curhatnya? Nggak curhat. Oh nggak curhat. Cuma dipendam. Ya, cuma dipendam terus ya? Iya. Nggak mau diungkapkan dengan orang lain? Enggak. Nah, gini Mas Manijo ya, kalau misalkan kita punya masalah ataupun punya perasaan nggak enak, itu memang harus diutarakan dengan orang yang sekiranya Mas Manijo itu percaya, yang Mas Manijo sukai, sehingga Mas Manijo nggak memendam. Nah, dari misalkan mau memendam suatu masalah, Mas Manijo akhirnya biasanya kan itu ya, cuma melamun gitu ya, menyendiri. Nah, itu nanti malah timbul halusinasi, Mas. Ya, jadi kalau misalkan ada masalah itu harus dibicarakan, ngobrol dengan misalkan keluarga, entah itu orang tua ataupun saudara, ya Mas ya. Iya. Nah, baik. Kalau Mas Manijo misalkan sakit biasanya perginya kemana? Puskesmas. Puskesmas ya. Iya. Puskesmas mana Mas Manijo? Ambal. Puskesmas Ambal ya. Iya. Oh iya, bagus itu. Jadi kalau misalkan Mas Manijo butuh obat ataupun pemeriksaan kesehatan ya, itu bisa pergi yang terdekat. Misalkan tadi Mas Manijo biasa ke Puskesmas Ambal. Nah, saya kira ini sudah cukup ya Mas Manijo ya, karena ini sudah sesuai dengan kontrak kita, yaitu kurang lebih 15 menit ya Mas Manijo kita ngobrol. Nah, setelah ngobrol seperti ini, perasaannya Mas Manijo gimana ya? Masih biasa aja. Masih biasa? Iya. Baik, kalau masih biasa, mungkin lain waktu ya, besok mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol semacam ini lagi ya Mas Manijo ya? Bisa ya, kira-kira jam berapa besok Mas? Jam 9. Jam 9 pagi ya. Tempatnya mungkin masih di sini saja ya? Iya. Ya, baik. Kalau seperti itu, saya mungkin akhiri ya diskusi kita, ngobrol kita pada kesempatan kali ini, dan besok insya Allah ya jam 9 kita ketemu lagi di sini, kita ngobrol lagi, mungkin juga mengenai bagaimana cara menghilangkan ataupun memutus halusinasi itu ya Mas Manijo ya. Terima kasih ya Mas Manijo ya. Nanti mungkin Mas Manijo bisa beraktivitas kembali, mengikuti kegiatan yang ada di sini. Jangan lupa minum obat, kemudian istirahat yang cukup supaya Mas Manijo cepat pulih dan cepat pulang. Ya, tetap semangat ya Mas Manijo ya. Terima kasih Mas Manijo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.